Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kalau kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diskusi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara pada sore hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa-apa yang nanti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu ya, karena ada peribahasa tidak kenal maka tak saya. Perkenalkan dulu, nama saya Danang Wijanarko, sarjana pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 untuk wilayah Kabupaten Tangerang, instansi dari SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan ini kita mulai, saya ingin mencoba melihat sejauh mana konsentrasi Bapak Ibu terhadap pembelajaran pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Ya, izin Bapak Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ice breaking yang saya lakukan pada sore hari ini, jadi nanti silakan Bapak Ibu ikuti apa yang saya lakukan. Jadi sekali lagi, silakan ikuti gerak tubuh yang saya lakukan. Bukan kita menilai benar dan salah, tetapi saya hanya ingin melihat konsentrasi dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Saya bilang konsentrasi, Bapak dan Ibu menyampaikan konsentrasi, dimulai. Siap? Oke. Konsentrasi. Kurang semangat. Konsentrasi. Baik, silakan ikuti gerak tubuh saya. Oke. Ayo, Bapak Ibu, silakan pegang duduk. Siapa yang masih pegang dulu? Iya. Kenapa masih ada yang pegang dulu, Bapak Ibu? Ya. Tadi perintah saya, silakan ikuti gerak tubuh saya yang saya lakukan. Jadi bukan artinya benar dan salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita ulangi lagi. Pegang rambut. Iya, masih ada yang pegang rambut Bapak Ibu. Padahal saya pegang dulu. Ya. Oke, sekali lagi. Ternyata Bapak Ibu
belum konsentrasi juga, ya. Oke, sekali lagi pegang pintu. Ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh SBE untuk mengetahui sejauh mana konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini adalah saya ingin membahas mengenai elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sebuah cerita. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah yang bisa menimbulkan kesan yang positif bagi seorang peserta didik. Ya, kita tahu bahwa guru itu adalah tugasnya transfer ilmu kepada peserta didik. Ya, guru dikatakan sukses itu jika peserta didik itu bisa memperoleh apa yang sudah kita sampaikan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Di dalam penilaian itu ada 3 macam Bapak Ibu ya. Jadi ada penilaian kognitif atau pengetahuan, afektif dan psikomotor. Jadi ada pengetahuan, ada sikap dan ada keterampilan. Jadi semuanya itu wajib dimiliki oleh peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, nah ini adalah yang perlu Bapak pahami, Bapak dan Ibu pahami. Ya, saya memiliki sebuah pertanyaan pemantik. Ya, pemantik itu adalah sebagai rangsangan. Yang pertama adalah hukuman. Setujukah Bapak Ibu atau setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya tuliskan di depan? Tetapi Bapak Ibu tidak perlu menjawab sekarang. Nanti Bapak Ibu akan bisa mengambil sebuah kesimpulan setelah materi nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira sangat sesuai nggak dengan kondisi Bapak Ibu? Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah itu. Terus yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini adalah ada 3 pertanyaan tematik yang perlu Bapak Ibu resapi, yang perlu Bapak Ibu perdalam. Kira-kira sudah sesuai belum dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Itu Bapak Ibu ya. Next. Nah ini adalah merupakan beberapa hal yang nanti akan kita bahas di pertemuan pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus restitusi. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi tentang segitiga restitusi. Nah itu adalah beberapa poin yang nanti akan kita diskusikan pada pertemuan sore hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Next ya. Nah yang pertama adalah eksplorasi konsep. Nah ini ya, perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Nah ini saya memiliki sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ya, jadi sebuah kepalan tangan. Nah ini tampilannya di depan. Nah di sini adalah perintahnya adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Ya, jadi ini adalah ilustrasi. Kalian disuruh Bapak dan Ibu disuruh membuat tulisan. Nah, kemudian ini adalah merupakan kekuatan dari Bapak
yang tahu kondisi siswa itu adalah Bapak Ibu, bukan orang lain. Contoh, saya ngajar mata pelajaran OTK Keuangan kelas 12 OTKP 1 sampai 4. Saya yakin yang paham tentang kondisi anak terkait dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak adalah saya, bukan yang lain. Contoh yang lain adalah Bu Imas. Bu Imas adalah ngajar OTK Humas dan Keprotokoleran, ya, kelas 12 OTKP 1 sampai 4. Ya. Yang paham kemampuan OTK Humas itu adalah Bu Imas, bukan yang lain. Jadi seperti itu. Itulah kekuatan seorang guru, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, ini adalah kekuatan yang perlu Bapak Ibu jaga. Oke. Next. Nah, ini adalah merupakan sebuah paradigma, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, yang pertama adalah ilustrasi guru mengontrol murid, ya, jadi seperti itu. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini adalah ada yang sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah stimulus respon, dan yang sebelah kanan Bapak Ibu adalah teori kontrol atau pilihan. Saya ingin memberikan salah satu contoh. Stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini adalah merupakan stimulus respon. Jadi kita mencoba, istilahnya adalah mengubah orang agar berpandangan sama. Ya, itu kan membutuhkan proses yang lama, Bapak Ibu. Nah, teori kontrol atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seperti itu. Jadi sebelum merubah karakter orang itu, supaya dia itu bisa memahami kondisi yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Di sini adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Pasti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, Pak, penghargaan itu perlu nggak diberikan kepada peserta didik? Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mengalami kejadian seperti itu. Reward atau penghargaan itu perlu nggak diberikan kepada seorang peserta didik? Nah, itu adalah yang tahu kondisinya adalah Bapak dan Ibu semuanya. Kalau saya berpendapat penghargaan itu memang perlu diberikan kepada seseorang. Karena apa? Dengan memberikan sebuah penghargaan itu akan mempengaruhi motivasi orang tersebut. Begitu juga dengan peserta didik. Makanya kita ketahui ketika pembagian rapor, kita kan selalu di kelas itu ada peringkat 1 sampai sekian. Walaupun di dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka, rapor sekarang tidak ada peringkatnya. Tetapi sebelum dijadikan rapor, pastikan ada ledger perkumpulan dari nilai Bapak dan Ibu semuanya. Di situ akan ketahuan siapa peringkat 1, 2, dan 3. Oke, next. Nah, ini adalah merupakan
teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek eksternal dan yang kedua adalah internal. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu kan dari luar. Yang berikutnya, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini kan merupakan salah satu reward juga atau penghargaan. Nah, yang terakhir adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah, saya yakin poin ketiga ini adalah menjadi PR buat kita semuanya. Jadi supaya ketika kita melakukan sesuatu, bukan artinya kita pengen dihargai oleh orang lain atau pengen dihargai oleh atasan, tetapi apa yang kita lakukan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pengajar. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Oke, saya kira nggak perlu banyak saya sampaikan. Nah, ini adalah kalau saya memiliki sebuah contoh atau kasus Bapak Ibu. Jadi ada tindakan guru dan yang kedua nanti Bapak Ibu bisa mendeskripsikan. Ya, jadi tindakan itu apakah termasuk hukuman, apakah termasuk konsekuensi? Itu. Oke. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lalu melihat lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Yang berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena melambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan, Bapak Ibu sampaikan, nah ini adalah merupakan jawabannya. Jadi yang pertama itu adalah hukuman, mencatat 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan adalah hukuman. Yang berikutnya adalah hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja itu adalah konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit itu adalah konsekuensi. Ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu memberikan sanksi ya kepada peserta didik. Jadi di situ nanti bisa termasuk hukuman, apakah termasuk konsekuensi. Masih semangat Bapak Ibu ya? Maksudnya pada ngantuk kayaknya belum mau ini. Oke. Tenang aja Bapak Ibu. Diplan dulu. Ya. Baik. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh juga ilustrasi antara hukuman sama konsekuensi. Ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa sambil dibaca. Yang pertama
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Jadi hukuman itu adalah yang menyakitkan. Bisa berupa fisik Bapak Ibu. Contohnya tadi, suruh lari keliling lapangan 100 kali. Itu kan pasti yang dipakai adalah fisik. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Contohnya yang tadi, misalnya Pak Namri menumpahkan air ke buku temannya. Nah itu adalah termasuk salah satu contoh konsekuensi. Ya, seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas. Jadi sebelum saya lanjutkan, keyakinan kelas itu adalah sangat penting. Ya, sangat penting dibuat ketika Bapak Ibu sebelum melakukan sebuah kegiatan belajar mengajar. Jadi intinya adalah keyakinan kelas itu akan menghasilkan sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan. Nah, Pak, ini dibuat kapan? Saya yakin keyakinan ini adalah dibuat sebelum kegiatan KBM itu dilaksanakan. Contoh, misalnya adalah semester tahun pelajaran 2023-2024. Misalkan masuk di bulan Juli tanggal 17 misalnya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk pertama, tugas Bapak Ibu yang perlu lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Ya. Di mana keyakinan itu akan menjadi sebuah kesepakatan. Ya. Contohnya apa? Misalnya kesepakatannya, saya sudah mempraktekkan kepada peserta didik saya. Contoh, kesepakatan kelasnya misalnya siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru misalnya. Jadi itu adalah merupakan kesepakatan yang sudah dibuat. Ketika melanggar, berarti peserta didik harus mendapatkan sebuah sanksi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, dengan kesepakatan kelas ini, siswa akan memiliki sebuah goal atau memiliki sebuah tujuan. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing. Atau contoh yang lain, misalnya Pak Fajar membuat peraturan atau keyakinan. Misalnya pas pelajaran Pak Fajar, siswa bila masuk setelah terlambat 15 menit. Nah itulah yang dimaksud dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan sudah dibentuk, berarti harus dilaksanakan. Gitu. Paham Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah merupakan salah satu ilustrasi gambar. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga bisa mencari nanti referensinya. Ini. Nah ini adalah merupakan peraturan dan keyakinan kelas. Saya yakin tadi sudah saya sampaikan. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Oke, kita ketahui bahwa kebutuhan manusia ini ada beberapa elemen Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini di sini ada kesenangan. Yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya ada penguasaan dan yang berikutnya ada kebebasan. Nah ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, di dalam pelajaran ekonomi kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu ada dua macam. Ada kebutuhan, ada tiga ya. Ada primer, ada tersier dan tersier. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Selain itu adalah kebutuhan ini, kesenangan. Ya, jadi manusia itu adalah bentuk kesenangan Bapak Ibu. Ya, kesenangan baik dalam jasmani maupun rohaninya. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Contohnya adalah di keluarga. Di keluarga.
Ya, di keluarga itu minimal ada kasih sayang dan merasa diterima. Belum tentu di keluarga kita bisa diterima oleh anak kita masing-masing. Karena apa? Karena mungkin kita mengajarkan peserta anak kita itu mungkin ada yang salah. Yang berikutnya adalah penguasaan. Ya, penguasaan yang mungkin terkait dengan kondisi yang ada. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan artinya di sini adalah setiap manusia itu adalah bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Oke? Nah, yang berikutnya adalah eksplorasi konsep. Pembelajaran yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol hidup manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol saya klasifikasikan. Yang pertama ada identitas gagal, yang kedua identitas berhasil atau sukses, dan yang ketiga identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Nah, identitas gagal ini ada posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, yaitu penghukum dan orang merasa bersalah. Contoh, siswa terlambat, kita caci maki, kenapa kamu terlambat? Ya, padahal sekarang sudah jam 7. Kenapa kamu datangnya baru jam setengah 8? Jadi kita caci maki di depan orang lain, sehingga si siswa itu adalah merasa tertekan. Nah, yang berikutnya adalah identitas berhasil atau sukses. Yang pertama adalah kita anggap seorang peserta didik itu adalah sebagai teman dan pemantau. Ya. Jadi kita ajak diskusi peserta didik itu. Dan yang terakhir yaitu adalah identitas berhasil atau sukses itu adalah sebagai manajer. Oke? Mungkin itu Bapak Ibu, sampai di sini saya minta 2 pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Kami persilahkan terkait dengan 5 posisi kontrol yang mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kami persilahkan. Oke, Anda, Pak Amri, mungkin bisa menyampaikan. Oh ya, mungkin ini. Bu Mani. Ya, Bu Mani. Sebelumnya selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait yang masih terkait dengan hukuman yang tadi Pak. Iya, betul. Ya, hukuman itu kan identik dengan kekerasan atau hukuman fisik ya. Betul. Cuman seiring berkembangnya zaman gitu, ada beberapa alternatif. Saya agak masih sedikit setuju ya dengan kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak gitu, karena hukuman itu bisa membuat anak satu berpikir, 2 itu berat gitu, sehingga mereka tidak melakukan hukuman itu, tidak melakukan kesalahan tersebut gitu. Tapi saya ini sebagai guru Pak, itu yang masih saya pikirkan itu adalah karakter siswa yang kita ajar gitu. Sekarang ini kan sudah kategori Gen Z ya. Kalau Gen Z itu tipikal anak atau siswa yang memang sudah berkembang dengan teknologi. Artinya beda dengan kita dahulu ya, kayak kita mau nonton TV ya, kita harus menunggu hari Minggu dulu baru bisa nonton TV gitu. Tapi kalau sekarang internet sudah diakses, kemudian informasi yang mereka minta, apa yang mereka mau itu sudah bisa langsung diakses dengan mudah. Jadi perbedaan kita dengan anak sekarang itu adalah dari segi kemudahan gitu. Nah, di sini yang pengen saya diskusikan mungkin dari Bapak Ibu gitu ya, untuk hukuman yang mungkin tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi dia bisa mengajak siswa untuk tidak mengulang perbuatan dan jeda dengan karakter mereka yang seperti itu tuh, ada contohnya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bu Moni. Mungkin sedikit saya garis bawahi apa yang disampaikan beliau itu adalah memang benar apa yang disampaikan oleh beliau. Sekarang peserta didik itu
sesuai dengan filosofi KHD tadi yang saya sebutkan, bahwa pendidikan itu adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, berarti masuk ke kategori kedua, yaitu adalah kodrat zaman. Zaman sekarang mungkin akan lebih canggih dibandingkan dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dulu contohnya adalah zaman saya, Bapak Ibu. Ketika saya sekolah itu tidak ada namanya WhatsApp, nggak ada. Ya, yang ada hanya SMS, Bapak Ibu. Ya, tetapi sekarang zaman yang sudah milenial, kata orang sekarang, segala sesuatu itu bisa diakses secara mudah. Contoh, kita berikan contoh adalah platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar itu adalah diperuntukkan bagi peserta didik dan bagi tenaga pendidik. Jadi semuanya bisa diakses secara mudah. Itu Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Monik tadi memang nggak ada yang salah, karena memang menurut beliau bahwa memberikan hukuman kepada siswa itu memang perlu untuk dilakukan, tetapi dengan tanda kutip itu adalah hukuman sesuai dengan batas yang tidak diinginkan. Jadi sesuai dengan ambang batas yang istilahnya tidak berlebihan lah. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi? Bu Fitri? Oh, ya, silakan. Terima kasih Bu Evi atas tanggapannya. Jadi sedikit saya simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Memang benar apa yang disampaikan beliau, bahwa sekarang di dalam kurikulum itu semua peserta didik itu istilahnya harus tuntas pembelajarannya. Makanya itu adalah merupakan salah satu tugas kita sebagai pendidik untuk mengajarkan anak supaya bisa mencapai ketuntasan materi tersebut. Maka dari itu perlu adanya sebuah diskusi Bapak Ibu. Kan di dalam sekolah itu ada namanya kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilai berapa yang perlu dihasilkan oleh peserta didik. Ya, memang kalau kita berpikir memang itu adalah merupakan tugas yang sangat berat. Kadang kita masih merasa itu, saya nggak ikhlas kalau si anak itu padahal nggak pernah masuk, tetapi dia bisa naik kelas. Karena apa? Karena memang tujuan pendidikan sekarang itu harus merata ke semua elemen. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah terkait dengan segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu adalah merupakan, nah ini adalah gambarannya. Yang pertama adalah validasi
Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Bapak ucapkan selamat pagi. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum Bapak lanjutkan kegiatan pada hari ini, Bapak ingin tahu kira-kira hari ini yang tidak masuk siapa nak? Saskia? Ada. Oke, alasannya apa nak? Kenapa tidak masuk? Apa? Oke. Terima kasih atas informasinya. Ada lagi yang tidak hadir? Sudah, jadi Saskia aja ya. Baik, terima kasih. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang nanti keyakinan itu akan menjadi sebuah kesepakatan kelas, ya. Jadi intinya kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang kita buat sebelum tahun pelajaran itu dimulai, ya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi sebelum KBM itu dimulai, kita harus adanya sebuah kesepakatan, baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Itu anak-anak semuanya. Bisa dipahami? Baik. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, lebih baik kita berdoa semoga kegiatan kita di pagi hari ini bisa berjalan secara maksimal. Silakan yang mau memimpin doa. Oke, silakan dipimpin. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pimpinan ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan, kita harus melakukan sebuah ice breaking. Ya, ice breaking itu adalah untuk memusatkan kalian supaya kalian tetap fokus dengan apa yang nanti Bapak sampaikan, ya. Jadi percuma dong ketika Bapak menyampaikan sesuatu tetapi pikiran kalian masih kemana-mana, ya. Seperti itu ya anak-anakku semuanya ya. Oke, baik, marilah semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melakukan sebuah ice breaking. Ice breaking ini adalah ice breaking yang Bapak lakukan. Silakan kalian ikuti gerak tubuh Bapak yang Bapak lakukan. Bisa dipahami ya? Jadi ingat, gerak tubuh Bapak. Jadi bukan benar dan salah. Oke? Oke. Oke, nanti kalau Bapak bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, yuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang kompak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Baik. Silakan perhatikan apa yang menjadi gerakan tubuh yang Bapak lakukan. Ya, nanti yang salah, ya, berarti nanti harus mendapatkan sebuah istilahnya sanksi. Oke ya? Baik. Semuanya sudah siap? Siap. Oke. Silakan semua pegang hidung.
Ya, siapa yang masih megang hidung? Nah, oke. Ya, jadi masih ada beberapa siswa yang belum konsentrasi. Baik, kita ulangi lagi. Ya, kita lakukan ice breaking ini adalah sebanyak 3 kali. Oke, pegang telinga. Siapa yang masih pegang telinga? Ya, oke. Sekali lagi. Pegang mulut. Ya, siapa yang masih pegang mulut? Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku semuanya, sesuai yang tadi Bapak sampaikan di awal. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, ya, kita harus membuat sebuah kesepakatan kelas, ya. Jadi kesepakatan kelas ini adalah tujuannya supaya kita adil. Jadi supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Baik. Jadi Bapak sudah siapkan namanya sticky note. Nah, ini sticky note ya. Ya, kalau boleh kalian memberi namanya adalah post-it. Ya, post-it itu biasanya sebagai pembatas. Ya, ketika kalian membuat sebuah laporan atau apapun, supaya mudah untuk mencarinya atau menemukannya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Jadi nanti Bapak ngambil sampel, kurang lebih ada 10 peserta didik. Oke. Nanti jangan lupa, silakan ditulis nama sama kelas. Terus kesepakatan kelas yang kalian inginkan apa? Silakan ditulis saja. Oke. Bisa dipahami? Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 ya. Oke, 6. Oke, jangan tegang, udah relax aja. 9. Nah, kayaknya yang pojok nih ya, seterusnya 10. Baik, anak-anakku semuanya, Bapak sudah membagikan namanya tadi sticky note atau post-it. Silakan kalian tulis nama kelas kalian. Terus kira-kira kesepakatan kelas yang kalian harapkan seperti apa? Bapak kasih waktu kurang lebih 1 menit dari sekarang. Yuk. Silakan ditulis. Sudah selesai? Belum. Kita menunggu teman kalian. Ya. Jadi sampai dipikirkan, kesepakatan ini nanti adalah menjadi kesepakatan kita semuanya. Sudah? Ayo, yang tulis kesepakatan kelas, ada yang belum? Sudah semuanya? Yang pojok sudah? Sudah, baik. Kalau sudah, anak-anakku semuanya, yang memegang sticky note atau post-it, silakan kalian maju ke depan. Yuk, silakan maju ke depan. Oke, silakan ditempelkan di sini secara berurutan ya. Silakan ditempelkan. Ya, ditempelkan 1. Ya, boleh 2,
agak kasih jarak. Ya, 3. Oke. 4. Oke. 5 bawah. 6. Ya. 7, 8. Oke. 9, 10. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, marilah kita lihat kira-kira kesepakatan kelas apa yang diinginkan oleh perwakilan dari teman-teman kalian semuanya. Baik, saya ingin membacakan. Yang pertama adalah dari Siva. Kesepakatan kelas adalah tidak berisik pada saat guru sedang menjelaskan materi. Nah, berarti tidak berisik itu adalah selalu konsentrasi. Seperti itu ya. Baik. Jadi yang pertama, jadi kesimpulan dari kesepakatan yang pertama adalah selalu konsentrasi. Konsentrasi dalam pelajaran. Baik. Nanti kalau yang sama itu nggak perlu kita simpulkan kembali. Yang berikutnya dari Giska Pestasia 12 OTKP 2, jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Nah, berarti di sini kesimpulannya adalah selalu menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Kebersihan. Ya, karena kebersihan itu adalah merupakan salah satu bagian dari iman. Oke. Yang berikutnya, Indra Junaidi. Wah, seru nih. Guru memasuki ruang kelas sesuai jadwal dan mengakhiri pelajaran sesuai jam pelajaran. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah selalu disiplin waktu. Jadi semuanya harus disiplin. Oke. Sekarang yang berikutnya dari Muhammad Rizky, murid tidak boleh apa? Ya sama ya, berarti harus disiplin. Ya, kan disiplin itu kan banyak nah, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam melaksanakan aktivitas. Oke ya, sama-sama. Yang berikutnya dari Amarta, tiket sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, berarti juga harus disiplin. Ya. Yang berikutnya dari Naisila Saskia, jangan ngasih tugas berlebihan Pak. Jadi jangan ngasih tugas berlebihan. Nah, berarti di sini kesimpulannya apa? Ya, apa? Kira-kira apa? Tugasnya nggak boleh berlebihan atau nggak boleh banyak. Berarti apa? Ya, berarti memberikan tugas sesuai komposisi atau sesuai kemampuan Artinya apa? Ya artinya tadi. Jadi kerjaan itu nggak boleh terlalu banyak. Oke, gitu ya. Yang berikutnya dari Salma, murid wajib izin terlebih dahulu sebelum jam pelajaran dimulai ke wali kelas atau sekretaris jika tidak masuk kelas. Nah, berarti di sini adalah masuk disiplin. Ya, disiplin. Jadi harus ada sebuah laporan. Yang berikutnya dari Dewi Rizky, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, berarti masuk ranahnya disiplin. Yang berikutnya dari Yuhendri, guru atau murid bila telat harus diberi hukuman. Oke. Nah, berarti kan sesuai waktu kan ya. Nah, berarti di sini harus disiplin waktu. Yang berikutnya dari Rika Rahayu, kekompakan saat piket kelas. Nah, di sini adalah kekompakan itu harus adanya sebuah kerjasama yang baik.
Baik, anak-anakku semuanya, terima kasih atas kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi kesepakatan kelas ini adalah nanti sebagai acuan kita, jadi untuk melakukan pembelajaran. Baik, jadi kesimpulannya ada beberapa 5 poin di kelas 12 OTKP 2 ini. Yang pertama, selalu konsentrasi dalam pelajaran. Tadi ya. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, selalu disiplin, baik disiplin waktu maupun disiplin mengerjakan tugas. Yang berikutnya, tugas sesuai dengan komposisi atau kemampuan. Artinya apa? Ketika kita ada tugas, itu harus melihat kemampuan dari para peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir, itu adalah melakukan kerjasama yang baik. Kenapa harus melakukan kerjasama? Karena kerjasama itu adalah akan meringankan tugas yang sudah kita kerjakan. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan untuk kesepakatan kelas pada pagi hari ini, yang nanti insya Allah bisa kita terapkan sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swendi, Sarjana Teknik. Saya guru produktif Teknik Pesawat Udara di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Berbicara terkait budaya positif, kami sangat setuju dan sangat mendukung terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Danang Wijanarko terkait budaya positif. Contoh yang dapat kami ambil adalah pendidik memberikan motivasi positif kepada peserta didik sehingga anak dapat mendapatkan pematik untuk menggapai cita-cita dan juga semangat bersekolah. Terima kasih Bapak Danang Wijanarko, CGP Angkatan 9. Kami berharap dan berdoa untuk selalu tetap semangat, tetap giat untuk menjalani kegiatan di CGP Angkatan 9. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia, perwakilan dari kelas 12 jurusan Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin memberikan testimoni terkait dengan yang diajarkan oleh Bapak Danang Wijanarko, yaitu pembelajaran budaya positif. Di sini saya mengalami banyak perubahan, baik perubahan disiplin waktu maupun mengerjakan tugas. Semangat terus buat Bapak Danang Wijanarko, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.